Apakah sebelum Nabi Musa itu tidak ada khalifah? Gara-gara tidak ada Al-Quran. Khalifah itu berarti ada khalifah dengan akalnya sehingga punya kesadaran, ada khalifah yang mengabdi begitu saja seperti angin, seperti pohon, seperti alam semesta itu. Dia mengabdi, dia tasbih. Makanya Allah sendiri menyatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Mereka bertasbih, berarti mereka adalah khalifahnya Allah yang mewujudkan, mengejawantahkan kehendak Allah. Itulah khalifah. Jadi sebenarnya upama gak ono Indonesia ya khilafah, gak ono negara ya ono khilafah, wong alami khilafah kok. Gatul iku khalifah Allah. Nggih ta mboten? Semut iki khalifah Allah. Ojo bagusi menungso ngitmu dapurmu tok ta ya apa? Kabeh khalifah Allah, kabeh apa saja. Itu khalifah Allah. Karena dia tidak mungkin menjadi khalifah siapapun yang lain, karena yang sejati ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu mek digayono karo Gusti Allah. Ada iki mek digayono, mek diselenggarakan, mek diada-adakan. Kapan-kapan kita akan ditiadakan lagi, betul enggak? Teman-teman, para jin, para malaikat, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, mbah-mbah, Ki Ageng, Ki Gede, kabeh ngombiongi supaya Malang Raya, Kabupaten Malang Raya iki gak gampang-gampang dijemuk sing elek-elek. Gurung assalamualaikum. Karena aku tidur pun selalu hatiku mengucapkan assalamualaikum kepadamu. Benar ya Rek ya? Cuman untuk formalnya ya tetap saya harus ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah kita atas prakarsa dari Bapak Kapolres, panggilannya Pak Ujung ya, Pak Ujung ya. Berarti yang sebelah kanan pangkal, enggak ya? Ini Pak Muridan, ini Pak Dandim, Pak Muridan itu Pak Bupati ini keindahan yang pandai mengatur. Jadi Rendra Krishna. Wah. Jadi kira-kira gak kereng wonge. Nek sing tengen ku kudu kereng rek. Nek gak kereng kok remehno lah ngono ya. Oke, bismillah sama semua Bapak Pak Yai, Bapak Pak Geng, Bapak Kiai Haji Mudofir, Bapak Dr. Kiai Umar, semuanya yang hadir, sapa ae kabeh, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga malam iki atas prakarsa obor ilahi arek-arek Maiyah Malang Raya, mudah-mudahan ini ngerintis supaya Kabupaten Malang Raya yang sebenarnya luasnya itu nomor 2 setelah Banyuwangi di Jawa Timur, itu bisa pada suatu hari menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi contoh soal dari persatuan, kesatuan, keseimbangan, harmoni dari Indonesia kecil di Malang Raya ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat 10 apa 15 tahun yang lalu ngurusi sing biyen ono nugel-nugel ndas ndek Gondang Legi leng sampean. Zaman ninja biyen Pak, aku awan-awan aku diseret arek-arek untuk bukan beresi ya pokoknya anulah melakukan syariatnya orang hidup. Nek ono apa-apa, nek ono ban gembos kudu dikumpul lak ngono sih. Nek ono apa meneh, nek ono mobil mogok ya kok ono sing ngewangi nyurung lak ngono sih. Nek ono wong rodok kesleo-sleo ya ono sing mijeti lak ngono sih. Urip iki mek ngono iku tok ya. Nah saya alhamdulillah malam hari ini ya dikonewang-ewang didik. Nanti Pak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan para ulama akan menjelaskan iki apa sing disinaoni malam ini ya. Kira-kira apa ae fokus kita apa ae engko didoleki bareng-bareng teko njero dan teko njaba. Sinau iku aja teko njaba tok tapi teko njero. Jadi misalnya memahami klopo iku ya iso ndelok teko njaba tapi kon kudu iso ndelok teko jerone klopo. Kalau kita tidak melihat dari luar dan dari dalam sekaligus secara dialektis dan berdenyut, maka pengetahuan kita tidak lengkap dan nanti akhirnya kita akan mengalami pertengkaran-pertengkaran karena pengetahuan kita tidak lengkap. Dan itulah yang terjadi di Indonesia sekarang ini.
Nah nanti beliau yang akan menjelaskan di awal nanti, tapi dibuka sing ya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, para ulama, kita buka dulu. Pertama dengan meneguhkan bahwa kita ini penganut sila yang jumlahnya 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iki apa udan ya apa ya? Oh alah ya Allah, gak ada. Arek-arek iki saiki iki iku ono kamerane, ono kemanten anyar, ono kon masang ngono kon. Arek-arek iku wis lain iki. Pinter ya arek-arek saiki iki. Apa jenenge rek ngono iku rek? Badrun. Dan ngene aku seneng ndek Malang iku mergo jenis cangkeme iku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya pokoknya ngene rek, sebagai wong sak Malang Raya, sebagai wong Islam, sebagai masyarakat, sebagai umat, kan banyak jabatan kita, sebagai wong lanang, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kapolres, sebagai polisi, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kan macam-macam fungsi kita. Itu oleh Allah selalu dijaga keseimbangannya. Nah untuk itu kita yang harus mulai berusaha untuk ojo sampai gak seimbang, nek gak iki kok gelut terus, apa jenenge tukaran terus, kita diadu domba terus gitu ya. Maka malam ini kita nyicil sinau bareng-bareng. Nah sebelum itu kita teguhkan dulu ya ayo nyopo Gusti Allah nyuwun izin niki lak lemah Gusti Allah, sing kok lunggui lemah Gusti Allah, sing kok hirup iku udaranya Allah, seluruh alam semesta ini milik Allah, dan semua alam itu semuanya bersembahyang atau bertasbih kepada Allah. Ojo lali, cuman dhewe gathik kondo-kondo, jadi gak ono wit-witan segoro gunung kate gawe khilafah gak ono. Terus pokoknya nyembah-nyembah ngono ya, gak usah rame-rame gitu loh. Nah nek menungso lak kakean cangkem dijenengi ngene dijenengi ngene, kakean karep, kakean keinginan dan ambisi. Nek kewan ya nek apa ada kewan yang masuk neraka? Tidak ada, karena hewan semuanya taat kepada Allah. Begitu juga alam semesta dan apa saja termasuk malaikat ya. Nah jin sama kita ini yang diberi kemungkinan untuk taat atau tidak taat. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Nah kita ini yang banyak cakap, rewel, genit, cuangkeme wis gak karu-karuan deh nek medsos iku ya. Didik merasa berjasa lak ngono, didik merasa hebat lak ngono nek menungso. Sementara listrik ini menyala tanpa dia sendiri menyadari bahwa dia menerangi kita, dan dia tidak merasa berjasa bahwa dia telah menerangi kita. Jadi ini nanti kita jelaskan tentang khilafah, tentang khalifah, tentang segala macam. Tapi saiki ayo nang Gusti Allah sih. Muga-muga sing teko rene kabeh iki, terutama ibu-ibu sing seragam pink ya. Bayangkari ya Bu ya. Bayangkari ini lain sama Polwan ya. Ini istrinya polisi. Ya nopo sampean rasain dadi bojone polisi ini gitu. Nek bengi siji ta mboten. Mesti tepak nggih. Aduh ya Allah, kok ya pink iki lho. Amin ya rabbal alamin. Nek biasanya nek grup kosidan nggih nek nggih seragam biasanya cek kredit. Tapi nek sampean ketoke klambine wis beres wis kae. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Bayangkara. Bayangkari, Bayangkari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas susah payahnya dan kelegowoan, kebijaksanaan ibu-ibu menemani bapak-bapak menjaga keamanan negeri ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita kepada Allah kita sapa dengan 1-2 ayat kita baca bersama-sama. Mari ngunu kita sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita itu tidak punya bekal apa-apa untuk menghadap Allah nek gak melok Kanjeng Nabi. Nek gini nunut Kanjeng Nabi yo beres. Tapi nek kon melaku dhewe engko rono, engko malaikat bingung sapa kon iki narene iki. Oh nek karo Kanjeng Nabi, oh iki anak buah Muhammad iki kan masalah mlebu-mlebu. Ngono.
Jadi maka kita sapa Kanjeng Nabi. Tidak mungkin kita menyapa Allah tanpa menyapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Apalagi menyapa Rasulullah bersolawat tidak mungkin tidak dengan meneguhkan iman kita, akidah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Jadi untuk pertama aku njaluk maca bareng Alam Nasroh seperti biasanya. Supaya hidup Anda nanti rutenya seperti Alam Nasroh. Ya. Pokoknya karo Gusti Allah selalu di padangno atine, dilapangkan dadanya, kemudian dikuatkan untuk menanggung bebannya. Kalau tidak kuat dikurangi bebannya oleh Allah, mari ngono ditingkatkan derajatnya. Ya, kan gitu urutannya ya. Terus Allah menjanjikan pokoknya nek kon ngalami kesulitan ojo kuatir, wis mesti ono kemudahane, ono solusine, cuman kon kudu kreatif, kudu goleki, kudu berusaha, kudu berikhtiar. Mari ngono nek wis menemukan kemudahan baru teruskan pekerjaanmu itu, teruskan perjuanganmu itu. Wa idza faragta fansab. Dan terakhir, tapi ojo berharap nang sopo-sopo ndek njero atimu, kejaba nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng Al-Fatihah tur Alam Nasroh nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ya Allah, ridhoilah hidup mereka semua, mudahkanlah perjuangan mereka semua, limpahkanlah rizki dan kegembiraan kepada keluarga-keluarga mereka semua. Jadikanlah masa depan adalah milik mereka di dalam bimbinganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibarat orang mau kenduri itu tikarnya jelas, piring-piringnya jelas. Pak Bupati telah menjelaskan apa namanya pintu di mana kita akan memasuki dan belajar bersama, yaitu kesenjangan ekonomi, kemudian radikalisme dan narkoba. Ini fokus titik berat dari masalah-masalah nasional kita sebenarnya yang tertimpakan pada kabupaten-kabupaten dan lokal-lokal. Nah, secara lebih khusus saya kira Pak Kapolres akan bisa menjelaskan terutama yang terkait dengan tugas beliau, karena kepolisian ini bagian kiper ya. Kalau tentara kalau pas ada perang baru bagian penyerang Pak ya. Kalau polisi kiper pokoknya aja sampai kelebon gitu. Wingi malah gak kelebon malah metu arek-arek 17 itu. Akhirnya dilebokno meneh karo gitu ya. Anjane wong-wong ku senengane mlebu metu ae. Wis bolak-balik ngono. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres, Pak Ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang cerah ini, dan insya Allah kegiatan kita, pertemuan kita malam ini dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak nantinya mempertemukan kita di surganya. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua yang ada di lapangan malam hari ini mendapatkan syafaat daripada beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Cak Nun, guru saya, walaupun beliau tidak merasa sebagai guru saya,
dan tidak pernah mengangkat saya sebagai muridnya. Kenapa saya katakan guru? Karena alhamdulillah Cak Nun banyak ceramah-ceramah Cak Nun yang saya ikuti dari YouTube. Ya, makanya saya mengangkat guru secara sepihak. Mohon maaf, nyun sewu. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Dandim, para alim ulama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, Ketua NU Kabupaten Malang, Ketua Muhammadiyah, tokoh masyarakat, Pak Geng, serta yang saya cintai, saya banggakan, seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang berkesempatan hadir. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan malam hari ini bisa terwujud, yang mana sudah kita rencanakan, kita mimpi-mimpikan jauh hari sebelumnya. Kegiatan malam hari ini kita bungkus dalam wadah silaturahmi Kapolres Malang dengan para alim ulama, dengan para masyarakat Kabupaten Malang dalam rangka sinau bareng. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin Bapak Ibu sekalian akhir-akhir ini sering membaca koran, nonton televisi, kemudian buka internet tentang fenomena yang terjadi di negara kita. Perlu saya sampaikan bahwa ada segelintir orang yang berusaha mendikotomi ataupun mempolarisasi, membenturkan, menversuskan antara Islam dengan negara Republik Indonesia. Ada orang-orang yang berusaha membanding-bandingkan ataupun mempertandingkan antara Islam dengan konsep Pancasila dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sederhananya bahwa dikatakan Pancasila itu tidak cocok, NKRI tidak cocok dengan ajaran Islam. Nah, hal-hal seperti itu meracuni khususnya para generasi muda, sehingga banyak yang salah arah. Banyak yang salah arah. Jadi fenomena ini harus kita hadapi bersama, khususnya kita tanyakan kepada alim ulama yang mengerti. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah dirawuhi Cak Nun. Monggo nanti Bapak Ibu sekalian bertanya bagaimana sebenarnya yang seharusnya. Bagaimana sebenarnya yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Yade Setiawan Ujung, Cak Nun, Pak Dandim, Pak Bupati, Bapak-bapak Ibu sekalian ini sudah ditakdirkan oleh Allah lahir di Indonesia. Kita tidak ditakdirkan mungkin lahir di Syria, lahir di Arab Saudi, yang mana di sana cuma Islam tok. Kita sudah ditakdirkan di negara yang ada Muslimnya, ada Hindu, ada Katolik, ada Nasrani dan lain sebagainya. Dan saya yakin Allah punya maksud menakdirkan kita lahir di sini. Sampai dengan detik ini saya percaya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak boleh menjadi ancaman terhadap penganut agama lain. Untuk itu mari kita belajar bersama. Malam hari ini kita bertanya kepada Cak Nun. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, selain daripada intoleransi, radikalisme juga menjadi hal yang perlu kita sikapi bersama. Kenapa sih ada orang-orang yang bersifat radikal, sehingga yang kalau radikal saya tidak jadi masalah, tetapi pengejauhan radikal itu kalau sudah mengarah kepada terorisme itu sudah menjadi masalah. Nah, nanti kita tanyakan harusnya bagaimana. Harusnya bagaimana dari sisi Al-Quran, dari sisi hadis, mari kita tanyakan bersama. Kemudian yang terakhir, kami sebagai aparat kepolisian negara Republik Indonesia, tugasnya itu ada 3, memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses sikap kami sehari-hari untuk menjalankan 3 tugas pokok tersebut, kami harus berdiri tegak di atas semua golongan. Golongan dalam arti ini ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Polisi harus berdiri tegak di atas itu, karena memang itu menjadi arahan ataupun amanat daripada undang-undang. Namun pada perjalanannya, manakala polisi berdiri tegak di atas semua golongan, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan, wah, polisi sekarang ini musuhnya Islam, memusuhi Islam, padahal bukan begitu. Jadi polisi harus berdiri, harus melindungi semua warga negara. Jadi mari kita tanyakan. Alhamdulillah kita bisa bertanya kepada Cak Nun malam ini. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi insya Allah
kegiatan kita malam hari ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberi keberkahan bagi kita sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjadi sangat lebih detail, lebih akurat, lebih ke koordinat masalahnya secara lebih jernih, lebih jelas, sehingga nanti kita sinau barengnya mudah-mudahan lebih mudah. Sekarang kita, jadi kalau Pak Polisi itu tugasnya di dalam kebun, tapi kalau militer, tentara itu di pagar kebun itu, kan gitu kira-kira Pak ya. Kalau Pak Bupati ngurusi sing nandur-nandur wit-witan di kebun iku. Nah aku sing bagian ngenteni nek wis mateng melok mangan ngono to. Ya bismillah Pak Dandim nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Cak Nun dengan Kiai Kanjengnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, para alim ulama, ada Ketua PCNU Kabupaten Malang, Ketua PP Muhammadiyah, ada tokoh masyarakat Pak Geng, dan seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Malang yang bisa hadir pada malam hari ini. Pertama, saya ucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa kita bisa bersama-sama duduk di halaman Mapolres Kabupaten Malang ini untuk dalam rangka sinau bareng. Memang kita ini ditakdirkan menjadi siswa terus, atau yang haus akan ilmu, haus akan pengetahuan. Mungkin sesuai dengan nama saya ini nggak pernah jadi guru Pak Cak Nun, jadi murid terus ini saya, murid dan jadi saya senang, makanya datang sini tadi tujuannya sinau, saya sangat senang sekali. Tadi dari Pak Bupati, Pak Kapolres sudah menjelaskan tentang mungkin beberapa permasalahan yang ada di wilayah kita. Namun kami dari aparat kewilayahan atau Kodim akan menyoroti masalah wawasan kebangsaan. Mungkin bangsa Indonesia ini kurang lebih baru 70 tahun ya, 70 tahun hadir. Sebelumnya di wilayah kita ada yang namanya kerajaan-kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Majapahit, yang semuanya itu sekarang tinggal cerita atau tinggal nama, dan semuanya terpecah belah karena faktor pertentangan di dalam negerinya sendiri. Kemudian setelah itu kita mengalami masa namanya masa penjajahan, kurang lebih 360 tahun kita dijajah. Setelah itu dengan adanya kesadaran terutama dari para alim ulama, kemudian dari para tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun tokoh-tokoh agama, ini memperjuangkan bangsa Indonesia, sehingga pada tahun 1945 lahirlah bangsa Indonesia yang didasari pada rasa kebangsaan, yang di situ tentunya menerima berbagai kebinekaan, baik itu dari suku, agama, ras dan golongan yang berbeda-beda, tetapi menjadi satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang kita harapkan, negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berdiri terus, tidak seperti pada kerajaan-kerajaan yang terdahulu kita hanya tinggal nama, yaitu Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Majapahit. Untuk itu kita perlu adanya
kebersamaan seluruh elemen masyarakat, karena memang sistem pertahanan kita adalah sistem semesta. Jadi semua sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya yang ada di Indonesia ini kita pergunakan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekarang banyak ancaman-ancaman yang mengarah untuk bisa menghancurkan bangsa Indonesia ini. Yang ancaman-ancaman itu mungkin tidak secara langsung bahwa akan ada agresi negara luar atau negara-negara dari Eropa ataupun dan lain sebagainya, Amerika dan lain sebagainya, itu untuk datang ke sini. Tapi ancaman-ancaman itu kita namakan dengan menggunakan proxy war. Yang jelas mereka berusaha dengan masuk ke Indonesia ini dengan berbagai pintu, dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ancaman melalui radikalisme. Ini yang perlu kita waspadai, bahwa ada beberapa kelompok yang memang menginginkan hancurnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, sehingga ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Ini perlu suatu kesiapan kita, kesikapan kita untuk bisa menangkal masalah radikalisme. Kemudian ancaman berikutnya yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa perang narkoba. Jadi narkoba ini bukan hanya sekedar orang kecanduan, tapi bahwa kita berpikir memang ada desain besar untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini. Terutama ya kita akan dihilangkan satu generasi penerus-penerus kita yang nantinya sangat mempengaruhi pada keutuhan bangsa Indonesia ini. Kita harus tahu sinau itu sinau apa. Kita sudah dikasih Pak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim sejumlah poin, sejumlah tema itu. Sekarang saya tanya, nek hubungannya karo Islam, nek kon sinau Islam iku sing kok waca apa? Quran. Lah terus Nabi Muhammad mau copo cek Islam, wong Quran guru ngono. Ayo jawaban. Jaremu nek kepengin sinau Islam maca Quran, dan Nabi Muhammad biyen. Oke, alam apa meneh? Alam dan manusia. Jadi informasi dari Tuhan itu ada tiga: satu alam semesta, dua manusia dan makhluk lain, makhluk hidup yang lain, nomor tiga baru literasi atau teks, dari beluluk yang namanya Taurat menjadi cengkir yang namanya Zabur, menjadi degan yang namanya Injil, terus jadi kelopo sing jenenge Al-Quran. Jadi Islam tidak terbatas pada kelopo, Islam itu terbatas pada Islam itu tiga macam tadi itu. Jadi aku takon, yang disebut khilafah adalah memastikan kita menjadi wakil Allah dan taat kepada Allah, betul enggak? Betul enggak? Oke. Aku takon, angin ini taat sama Allah enggak? Taat. Binatang taat. Awakmu, awakmu adus berarti taat, gitu? Awakmu gelem mangan, gelem ngising berarti taat, ya tak? Cuman cacate kakean mangan, gak diurus ngisingnya apik tagak, gitu ya. Tapi bahwa kamu makan itu taat, bahwa kamu tidur itu taat kepada Allah, gitu ya. Terus teknologi taat tagak? Taat itu berarti kamu khalifah. Khalifah itu artinya kamu berjalan di belakang Allah. Jadi kalau ini yamin, yusra, amam, khalf. Khalf itu khalifah. Jadi khalifah itu artinya orang yang berjalan di belakangnya. Jadi Allah
mlaku rono artinya duwe tujuan, duwe konsep, duwe takdir, duwe menentukan nasib, awakmu melok gelem gak gelem ndek mburine Gusti Allah. Nah iki mang wis dhewe wis ngerti sing melok iku angin melok, segara melok, gunung melok, wit-witan melok, kewan melok, Allah kabeh ya. Enggak ada populasi, enggak ada regenerasi seperti di Amerika, seperti di banyak negara-negara barat, gak ono sing gelem manak, gak ono sing gelem rabi ya. Anda kan beres soal itu. Jadi Anda itu khalifah dan khilafah itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Sing gak khilafah sopo? Aku takon. PT keloro khilafah tak gak? Terus PTE ro tak gak nek dhek keloro? PT keloro pernah disebut khilafah tak gak? Baru malam ini toh kalau PT berkokok, ayam berkokok itu khilafah. Tapi perlukah kita menyebut itu khilafah? Tidak perlu. Anda bersatu se-Indonesia itu khilafah bukan? Keinginan bersatu. Khilafah. Perlu kita sebut khilafah enggak? Bah jenenge apa? Sing penting legi. Bah gula jenenge. Gula iku sing legi ku legine apa gulane? Legine. Apa kudu disebut gula? Tergantung perjanjian wis kadung gula ya wis gula aja diganti merica lah ngono ya. Gitu ya. Nah ini masalahnya nomenklatur Pak. Masalahnya itu lho iki wis khilafah saiki iki kurang ya apa aja dipaksa. Apalagi kita tidak sendirian, kita punya teman yang berbeda keyakinan, kita punya teman yang berbeda sejarah, berbeda latar belakang. Nah Islam tugasnya adalah menjamin keamanan semua umat manusia karena dia punya prinsip rahmatan lil alamin. Yang namanya yang namanya orang mukmin adalah orang yang menjamin keamanan tiga hal pada semua orang di sekitarnya, baik dalam skala lokal, nasional maupun global, yaitu menjamin jangan sampai ada nyawa yang terancam. Nomor 2, jangan sampai ada harta yang akan dicuri. Nomor 3, jangan sampai ada martabat atau harga diri yang dihina atau dinista. 3 itu. Ini definisinya Rasulullah Muhammad SAW. Ini ya. Jadi iki khilafah pisan iki. Gak usah dijenengi khilafah wis khilafah. Jadi aku setuju khilafah. Sing aku gak setuju iku memaksakan jeneng khilafah seolah-olah Indonesia ini belum taat sama Allah. Wes kene iki wis lumayan, wis lumayan. Ya cek bolong-bolong rek, ya kabeh wong ya cek bolong-bolong, gak ono temenan. 100% muslim gak ono. Kene iki elek ya mesti ono eleke wong jenenge menungso. Kita sudah khilafah. Gitu loh. Sudah. Saya setuju sama khilafah. Cuman aku gak memaksakan dijenengi khilafah. Ngerti tak gak? Mulane kayak aku ini gak ada masalah. Ono kesenjangan ekonomi barang aku gak masalah Pak. Aku ini melarat ya gak masalah. Wong aku tujuanku duduk dunya ki mek liwat dilu, rabi, enak terus mari ngono mlebu swarga bareng mek ngono tok. Sugih ya monggo, gak sugih ya monggo, wong kabeh duduk tekku, aku ndak pernah punya hak milik, semua milik Allah, apalagi diriku pun milik Allah. Erungku wae Gusti Allah, kupingku wae Gusti Allah. Aku tidak punya telinga, aku hanya dipinjami telinga oleh Allah dan diperkenankan supaya telinga yang dipinjamkan itu bisa mendengar. Jadi saya tidak bisa mendengar hakikatnya. Yang terjadi adalah saya dipinjami telinga dan diizinkan untuk mendengar dengan telinga pinjaman itu. Jadi tidak ada saya mampu mendengar, tidak ada. Nanti aku urip ngono, tapi aku nggak memaksa kamu begitu. Yang disebut radikal adalah kon maksa. Iki lho, maksa iki lho. Seneng rawon liyane seneng soto, gak sing enak iku rawon deh. Kabeh dikonangan rawon kabeh. Itu loh. Padahal ndek njero rawon ku ya ana padha-padha ana lomboke, ana uyahe. Tapi gelut mergo jeneng rawon karo soto. Itu ya. Ini nyicil pertama. Ada banyak sekali yang diajukan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim sama Pak Bupati. Bukan saya orang yang ahli menjawab. Ini nanti kita lempar bersama-sama brainstorming untuk menjadi ilmu kita tambahan pada malam hari ini supaya sesuk luwih mateng. Nah sekarang biar mengendap dulu soalnya pikiran wis kadung munyer gimana, wis kadung diudek emang diulek emang. Saiki cek mengendap, biarkan dia bekerja sendiri. Jangan dipikir Anda mampu berpikir, yang berpikir itu pikiran Anda. Gitu ya. Makanya saya tidak pernah lelah
Karena apa? Karena saya tidak ikut mikir kok. Sing mikirku kene iku. Aku gak melok apa-apa, gitu loh. Bener nggak? Memang begitu. Engko aku tangi tak kate turu aku pesen rek aku njaluk tolong dolekno soal iki ngene ya nang utekku. Terus aku turu blek esuk-esuk dhek lapor ngeten lho Cak ngono. Wis aku wis mari ngono kait makyahan aku wis akeh arek-arek wong wis dikerjakno. Dia yang berpikir, saya ndak ikut berpikir, dan ternyata dia itu wakil Allah. Karena otak tidak mampu berpikir, otak itu hanya alat elektromagnetik dari Allah untuk bisa berpikir, supply untuk manusia yang dipinjami akal itu. Ngono ya rek ya. Oke, saiki supaya mengendap pindah pekerjaan sih. Kalau tadi konsentrasi intelektual, sekarang konsentrasi estetik atau artistik. Nah, aku njaluk untuk Pak Muridan, aku njaluk lagune Mbak Yuli karo Mbak Nia, apa jenenge? Apa Yul? Wujud kita mbako. Lah anak Muridan. Tapi sadurunge aku njaluk iki ana dulur Kiai Kanjeng Lawas sing suwe gak ketok dan aku ndoleki bertahun-tahun nang ndi arek iki. Aku njaluk kon astagfirullah Rabbal baroya astagfirullah minal khotoya. Iki biyen kira-kira 20 tahun yang lalu gak ono wong roh iki. Saiki wong Kristen ya roh iki, sa Indonesia roh iki. Kabeh grup-grup mesti membawakan lagu ini di albumnya. Siapakah yang mengawali dan siapakah yang bikin syair, yang membawa syair referennya? Ya Allah Gusti Kang Moho tartel ya iku sapa? Kon tak kandhani iki arek tak jaluk nang ngarep. Iki biyen rekaman di Jakarta Kiai Kanjeng, terus sing ngekeki lagu iki jenenge Mas Sudrun. Nah Sudrun saya mohon maju untuk membawakan referennya, kita istighfar bersama-sama. Gara-gara Sudrun lah sekarang semua orang Indonesia mengerti lagu ini. Drun gini Drun, kuwi. Drun gini Drun. Anyun sewu maju-maju Mas Imam. Assalamualaikum. Drun kono rotok maju rotok maju kono. Lewat kono Mas Imam rencane Mas Doni maju Mam. Oke, nyun sewu. Oke. Bismillah. Suluk sik marang astagfirullah. Kangen Pasuryan. Nah, aku nggawe syair Jawa untuk pertama kalinya, terus Sudrun sing nyul ana celing ya Drun ya. Celing ya. Nggih. Nadane. Kangen Pasuryan Patuko Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ilmu endah tan kinaya ngapa kekasih Gusti ingkang monggo luhur duh Nabi nyuwun margi tresno lahir trusing batin. Gelap begini mana mungkin berkaca. Kula biyen lek ajeng turu ngoten, lek mboten maca puisine Cak Nun mboten iso turu biyen. Awal 98. Tak wacane nggih sithik mawon. Nun sewu Cak Nun. Gelap begini mana mungkin berkaca.
coreng-moreng wajah tak tampak oleh mata. Engkau, aku, dan ia berdiri di sebelah mana ku dengar kawan-kawan bertabrakan kakinya. Ruang riuh, rendah mengeluh dan mengumpat. Orang-orang saling tuduh dan mendamprat. Di manakah utara, di manakah selatan? Semua tak tahu kemana badan digerakkan. Sebenarnya masih bisa kita saling meminta maaf, berendah hati, dan sediakan maaf sebanyak-banyaknya. Namun bukan tak ada matahari. Yang paling gelap adalah hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Karya M.H. Ainun Najib. Sudrun, silakan bergabung dengan Mas Imam di situ. Bismillah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sudrun. Sudrun ini bukan nama asli panggilannya, ya namanya Amanu Muslim ya. Ini lama ndak ketemu sama kakak-kakaknya, sama Kiai Kanjeng ya. Wilayah firman Allah atau wilayah kehendak Allah itu di 3 tempat, satu fil afaqi wa fi anfusikum, kemudian yang literer atau Al-Quran ya. Berarti jadi gini, al-afaq itu artinya alam semesta, seluruh yang berujung di cakrawala ya. Makanya ada dengan Pak Ujung pada malam hari ini. Jadi Allah punya kehendak. Allah itu murid agung, murid orang ya, zat yang berkehendak. Kehendak Allah itu di 3 wilayah, 1 alam semesta, 2 manusia, nomor 3 literasi, jadi teks. Itu pun belakangan Nabi Nuh dulu belum ada, zaman Nabi Adam belum ada, zaman Nabi Ibrahim belum ada, dimulai dari Nabi Musa belum lama kok, masih ya winginane sore lah gitu. Nah, apakah sebelum Nabi Musa itu tidak ada khalifah? Gara-gara tidak ada Al-Quran. Khalifah itu berarti ada khalifah dengan akalnya sehingga punya kesadaran, ada khalifah yang mengabdi begitu saja seperti angin, seperti pohon, seperti alam semesta itu. Dia mengabdi, dia tasbih. Makanya Allah sendiri menyatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Mereka bertasbih, berarti mereka adalah khalifahnya Allah yang mewujudkan, mengejawantahkan kehendak Allah. Itulah khalifah. Jadi sebenarnya upama gak ono Indonesia ya khilafah, gak ono negara ya ono khilafah, wong alami khilafah kok. Gatul iku khalifah Allah. Nggih ta mboten? Semut iki khalifah Allah. Ojo bagusi menungso ngitmu dapurmu tok ta ya apa? Kabeh khalifah Allah, kabeh apa saja. Itu khalifah Allah. Karena dia tidak mungkin menjadi khalifah siapapun yang lain, karena yang sejati ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu mek digayono karo Gusti Allah. Awake iki mek digayono, mek diselenggarakan, mek diada-adakan. Kapan-kapan kita akan ditiadakan lagi, betul enggak? Jadi kalau ngomong khilafah, ayo belajar sejak awal dulu bahwa khilafah itu masih gak ono Hizbut Tahrir, masih gak ono PKS, masih gak ono Golkar, masih gak ono NKRI. Khilafah itu sudah berlangsung sejak Allah menciptakan alam semesta. Karena semua yang dilakukan oleh alam semesta itu adalah khilafah kepada Allah. Betul enggak? Nah, kedua baru pada manusia. Nah, manusia punya ruang, punya jarak untuk mengambil pilihan. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Kon kate ngetut Gusti Allah monggo, gak ngetut Gusti Allah monggo. Cuman nek sing siji engko ndek neraka, siji ndek swarga, siji ndek neraka, kon kari milih. Zaman Rasulullah memimpin negeri Madinah itu juga tidak disebut khilafah, tidak ada bentuk negara, tidak ada trias politika, tidak ada demokrasi. Karena demokrasi itu bukan yang tertinggi, yang lebih tinggi dari demokrasi adalah kebijaksanaan bersama, kearifan bersama, cinta kasih bersama. Wong nek wis percaya satu sama lain wis gak perlu voting, kita mboten. Voting pun nek wis kepeksa.
Jadi voting itu paling rendah. Demokrasi itu penting, tapi tatarannya paling rendah. Sama dengan hukum. Hukum itu sangat penting, tapi dia tatarannya paling rendah. Di atas hukum, kalau dalam Islam, di atas fikih itu ada akhlak. Di atas akhlak ada takwa. Gini, mosok kon gak narkoba, gak nyolong PT, gak adu jago, ngenteni hukum negara karo hukumnya Allah. Cukup nganggo hatimu karo pikiran lo wis gak narkoba awakmu. Nggih ta mboten? Masa untuk gak maling ngenteni ayat. Nggih ta mboten? Karena Anda sendiri sudah khalifah, di dalam dirimu itu sudah khalifah. Nah, mergo akeh sing gak gelem gawe atine, gawe pikirane, akhirnya nglakoni sing gak kepeksa digawe hukum. Hukum itu terpaksa. Sebenarnya kita tidak butuh hukum. Kalau kita menjadi manusia yang benar, terus gak perlu hukum. Lapo masuk meneng-meneng nyolong, masuk meneng-meneng ngelarani wong, kan gitu. Asal Anda menjadi manusia seperti Allah memaksudkan manusia bagaimana, maka tidak akan ada kemudaratan, kejahatan dan kekejaman. Tapi karena manusia tidak mau berlaku sebagai manusia, dia sering berlaku sebagai binatang, ya ta? Meskipun tidak berarti binatang lebih rendah dari manusia, tapi ada konteks di mana binatang itu kadang-kadang dipakai oleh Allah untuk nggambarno menungso sing rendah. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Jadi orang-orang yang dolim, orang-orang yang memaksakan kehendak dan seterusnya itu oleh Allah disebut mereka semua itu ibarat binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Tapi itu satu konteks. Konteks yang lain berbeda. Kalau konteks yang lain Anda lihat binatang itu tidak pernah salah. Masa ono kewan salah terus mlebu neraka, gak mungkin. Kewan itu mesti bener, gitu loh. Gak mungkin kewan salah. Banyu gak salah, mosok banyu itu cuma taat bahwa dia mengalir ke tempat yang lebih rendah dan lebih kosong, ngono tok. Nah, kalau manusia tidak bisa menata lingkungan hidupnya, akhirnya airnya mengalir sing kok salahno banyune, waduh banjir iki. Lu banjir masuk salah. Wong airnya taat sama Allah. Wis enggak bener lah oleh monotor kutha, oleh monotor desa nilai ngono. Jelas ya teman sekalian ya. Jadi tolong khilafah ini jangan dijadikan alat politik, karena khilafah itu alam, alamiah. Ini badan kita ini jantung berdetak itu khilafah. Semua itu khilafah. Jadi nggak usah ada khilafah pun kita khilafah. Nah, kalau khilafah ini kita resmikan, kita jadikan sistem nilai sebuah negara, iku gak apa-apa nek kon mulai tekan nol. Jadi awakmu dadi anak Nabi Adam terus dikandani khilafah, terus Pak Bapak ndamel khilafah nggih, dimulai tekan nol. Iki wis kadung kaya ngene, kan ndak bisa dimulai dari nol. Iki wis kadung macam-macam. Nek kon gawe khilafah saiki berarti kon kudu mbubarno Pancasila, UUD 45, bubarno DPR, MPR, semua lembaga-lembaga ini kamu bubarkan dulu. Proses membubarkan itu kira-kira gelut agak, celurit-celuritan agak. Kan itu masalahnya Pak. Nggak bisa kamu laksanakan itu. Cak Nun setuju nggak khilafah? Setuju Pol. Satu-satunya jalan dalam kehidupan itu ya khilafah, setuju. Cuman ada dua macam. Yang satu khilafah dalam arti gede, makro dan menyeluruh. Ada khilafah dalam arti sekedar yang manusia mampu lakukan, karena Allah tidak menagih melebihi kadar kemampuan setiap orang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Untuk menjadi orang Islam yang baik tidak harus hafal Quran, tidak harus menguasai semua dimensi ilmu Islam. Kon ruwe Al-Fatihah karo beberapa surat lain titik wis gak apa-apa angger temenan urip. Mungkin apa ten? Itu namanya silmi, itu namanya silmi. Udkhulu fi silmi kafah. Saiso-isone. Wong kok ndek kono ya engko tanggung jawabnya sampean yo ijen, mbok gak iso ngewangi, anak gak iso ngewangi kecuali anak soleh yang mendoakan, dan amal kita sendiri dan ilmu kita sendiri, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, khilafah itu sudah berlangsung. Kenapa menjadi bahan pertengkaran kita? Bahwa bentuknya sekarang itu NKRI. Apakah NKRI itu bertentangan dengan khilafah? Apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Apa sih bertentangan Pancasila? Bahkan atas sumbangan nilai-nilai dan ilmu Islam lah Pancasila lahir. Nek gak ono Islam angel iso gawe Pancasila. Gelem tak kayak contoh.
ketuhanan yang Maha Esa. Umpama sing gawe Bung Karno sampean kok ero nek Tuhan iku esa, kandhani sapa sampean? Sampean kok ero, sampean nyelidiki ta? Sampean tahu kepethuk ta? Sampean tahu wawancara ta ya apa? Kok ero nek Gusti Allah ku situ jare sapa? Ya apa carane menungso ero nek Gusti Allah ku situ iku ya apa carane aku takon? Ayo nganggo ilmu apa kon? Kok ero nek Gusti Allah ku situ? Sing ngandani sapa? Ustadmu dikandani kiai dikandani ulama dikandani mbah dikandani buyut dikandani canggah dikandani udeg dikandani tepok bosok dikandani terus sampai 18. Cieling kon rek. Ayo 18 loh ya, struktur nasab di Jawa itu sampai 18 sampai ono apa? Tumerah apa? Gantung siwur rah tumerah ono tebok bosok sing bagian tebok bosok sing gak enak. Sapa sing ngandani? Jadi intinya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Bapak semua, kita itu tidak mungkin tahu Tuhan itu Maha Esa kalau Allah sendiri tidak ngasih tahukan kepada kita. Maka caranya Allah mengasih tahu ke kita, menginformasikan bahwa Dia itu Maha Esa, itu yang namanya agama. Kalau tidak ada agama kita tidak akan mungkin tahu Allah itu Maha Esa. Kalau tidak ada Quran kita tidak tahu Tuhan Maha Esa. Makanya kita dulu nyari-nyari, mbah-mbah nyari-nyari, oh kayak Dewa Brahma, oh yang bagian memelihara itu Wisnu, sing bagian ngerusak Siwa misalnya. Itu kan itikat baik mencari siapa toh yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Ojo disalahno, ojo dikafirno. Nek iso jangan ada siapapun di antara Anda yang pernah mengkafirkan orang. Nek ngomong bejat dulu gak masalah wis. Tapi nek kafir ojo, nek kafir iku wong kol, kan kemungkinan lain misal. Tapi nek bejat iku lak areke mengandung kebejatan tapi jek iso ditandani lak ngono. Tapi nek kafir wis cutel misal. Wis cutel wis. Dadi ojo ngafirno wong ya. Cek kon dhewe gak dadi kafir. Kan gitu. Muslim no wong gak wani kok kene kok ngafirno wong. Wong kene iki ngaku muslim gurung karuan ya Pak Bupati ya. Iya nek iya. Yo kene iki berusaha ya sembahyang, ya poso, ya berbuat baik, tapi aku iki wis muslim tak duduk iku sing dewan jurine sapa rek? Allah. Lah kon wis tau kepethuk kapan? Wis takon, wis oleh sertifikat bahwa kon muslim, lak gurung kan? Jadi ayo rendah hati satu sama lain, jangan merasa benar sendiri. Benar itu kita cari bersama-sama karena ada 3 macam kebenaran. Satu bener dhewe. Nek wong mengandalkan bener dhewe iki sing garai bentrok, garai rusak. Maka ada benar yang di atas itu namanya benere wong akeh, kebenaran kolektif. Kebenaran kolektif itu bisa terjadi karena pergesekan dan dialektika sosial, bisa terjadi karena musyawarah, mufakat atau perundingan-perundingan terus menyepakati bahwa kita ini bikin persatuan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kita punya filosofi dasar namanya Pancasila. Itu tidak bertentangan dengan Islam, semua memenuhi kriteria Islam. Ketuhanannya Maha Esa bener tak? Kemanusiaannya adil dan beradab bener. Persatuan Indonesia bener. Kerakyatannya dipimpin oleh perusahaan dan perwakilan dan seterusnya. Terus pokoknya ngono iku. Masalah rek. Aku soalnya sering bergaul-gaul wong Madura. Pancasila niku seje. Pancasila Madura 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, Pak. Pancasila ini wong Madura. Ngene sepurane rek gak tapi apal aku rek. Iku bedane Quran karo Pancasila. Yang bukan Quran sukar dihafalkan. Ya, wis gak iso kon ngapalno liyane Quran ngangel. Ayo sing apal UUD 45. Maju rene kon tak urunan sak juta wis saya. Iya Pak ya. Preambel tok ae lho. Preambel tok ae wis ayo. Ayo nek kon hafal. Tapi nek Quran iso arek cilik umur 6 tahun apal Quran iso. Imam Syafi'i 9 tahun apal Quran iso. Itu nek Quran, tapi nek Pancasila iku mang ya sing angel diapalno Qurane Al-Kafirun iku lho. Sing
bulet ae. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun wala ana abidun wala antum abidun wala ana abidun wala wah mupeng gak mari-mari terawih iki wis. Wis saya mencolot wis. Gak melok-melok iku. Mungkin Allah sengaja membuat ayat itu agak berputar-putar, agak sukar supaya orang tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain karena ayatnya al-kafirun. Sapa lu anjane ngono iku, digayangel ngono lho. Jadi teman-teman sekalian, bener dhewe ini tidak boleh Pak, bener dhewe Pak. Bukan hanya kelompok radikal, kelompok siapapun tidak boleh nggak bener dhewe. Termasuk pemerintah gak oleh bener dhewe. Pemerintah ya kudu takon, kudu ronding, mulane ana wakil rakyat, kudu rembug kabeh. Kejaba darurat gitu ya. Nek darurat memang ada hukum yang berbeda. Jadi nggak boleh bener dhewe gak oleh. Kapolri nggak boleh bener dhewe. Makanya Kapolri sering telepon, sering konsultasi. Habib jangan merasa pasti bener sendiri. Nggak ada. Manusia mesti bener atau tak? Yang mesti bener hanya Allah dan Rasul. Nek liyane iku pokoknya relatif. Ngono ya. Jadi gak oleh pemerintah bener dhewe ya gak oleh, rakyat bener dhewe ya gak oleh. Nah kadang-kadang pemerintah itu ya bener dhewe, rakyat kadang-kadang ya bener dhewe. Nek ndelok apa-apa iku. Ayo meningkat malam hari ini benere wong akeh. Dadi nek aku ngarani apa-apa dipikir atine wong liya ya apa kira-kira ngono lho. Itu namanya empati. Ojo sampai kon niku ngomong sesuatu, mengambil keputusan sesuatu gak mikir akibatnya pada orang lain. Itu apa meneh ono medsos saiki wis ngawur gak karu-karuan. Iki tulisanku di viralno saya anti demokrasi. Terus sekarang diviralkan lagi tulisan yang sama, judulnya dirubah Pak. Pokoknya Islam yang salah, kan? Padahal itu tulisan tahun 1996. Jauh sebelum ada masalah-masalah seperti sekarang. 96 itu kenal Mbak Via itu durung aku. CC hatiku waktu itu CC. Nah tapi dimuat sekarang, diviralkan sekarang seolah itu tulisan saya kemarin, padahal itu tulisan 96, dimuat di tabloid Adil. Itu proses untuk mempengaruhi Pak Harto supaya legowo turun pada waktu itu. Ngono lho. Nah dimuat saiki gak dikai tanggal, ngono iku lho arek-arek Pak. Ngono iku arek-arek. Jadi Anda tolong kalau lihat medsos, internet segala macam punya filter, punya pertimbangan. Nganggo logika rek, mungkin tak gak aku ngono iku, mungkin tak gak mbok ngono ya, sekali-sekali ya. Cak Nun memarahi Habib Rizik. Lah ponakanku ta ya apa tak urung-urung iki. Ya apa arek. Mau aku didu ndek ndi iku, masyaallah arek-arek iku. Sopo lho arek-arek iku, masyaallah arek-arek kono tak. Kan kok tak culno lho iku. Kan kok wis gak melok-melok kok. Ya, tapi gak apa-apa, aku iki pemaaf rek. Sebelum engkau bikin kesalahan aku sudah memaafkan. Tapi nek kok terus-terusno sing muring-muring dudu aku, tapi sing ngongkon aku urip di dunya iki. Ngono ya. Oke ya. Oke. Benere wong dhewe, benere wong akeh. Benere wong akeh cek harus dirunding terus lho, Pak. Belum tentu wong akeh mesti bener. Harus terus-menerus dicari. Jadi jangan pernah statis. Jangan pernah statis. Meskipun sudah pasal hukum aja jelas, tapi hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal. Yang dia bawa adalah rasa keadilan. Yang dia bawa adalah supremasi keadilan. Pasal bisa dibikin baru sesuai dengan keadaan yang membutuhkan keadilan yang baru. Itulah hakim. Jadi hakim betul-betul tidak datang ke tempat pengadilan dengan pasal. Pasal itu sorokan dideles soporo kanggo, nek gak kanggo dia harus menciptakan sesuatu yang baru karena mungkin kasusnya berbeda sama sekali, nggak ada jurisprudensinya dan seterusnya. Ngono ya Rak ya. Nah puncaknya kenapa kita harus runding terus kebenaran bersama tadi, benere wong akeh tadi kudu dirunding terus. Makanya jangan sampai di kabupaten tidak ada sesepuhnya Pak. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi tetap harus ada sesepuhnya, ada ulama, ada pastor, ono wong tua, ono mbah sopo, ono siapa, semua diajak ikut rembuk karena mereka adalah pusakanya bangsa Indonesia. Nek kan wong tua iku blayu urip dhewe. Ngono ya. Mulane aku seneng diceluk mbah iku, Mas yo mangkel dedek aku. Tapi gak apa-apa wis gitu ya. Anjene aku wis mbah lah gitu. Ya teman-teman sekalian,
Kenapa kita merunding terus kebenaran bersama? Karena kita akan bersama-sama mencari yang paling sejati di atas itu, yaitu bener kang sejati. Jadi bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati, kang to sing sejati. Ngono ya. Nek kene gak iso sejati rek. Terus kate nang ndi kon? Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balikmu nang ndi katene? Kon teko Malang nang Jember balik nang Malang. Kon teko Gusti Allah nang dunya balik nang Gusti Allah kita betul. Lah nek kon gak lulus balik nang Gusti Allah terus kate balik nang ndi kon? Kate kos ndek endi? Kate ndek bumi yang sebelah mana? Ndak ada tempat, ndak ada ruang. Jadi gelem gak gelem kudu lulus nang Gusti Allah, kudu lulus kon ya. Nah, untuk lulus tidak harus ada negara Islam. Tidak harus ada NKRI yang ideal. Untuk lulus cukup semampu-mampu kamu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang penuh kasih sayang, orang yang menghormati tamu, menghormati siapa saja. Ono wong di dalan kecelakaan mesti kok tolong, gak takon agamane apa. Kan Allah mengatakan, barang siapa percaya kepadaku dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamu. Tamunya di situ tidak pakai identitas, pokoknya menghormati tamu daya sapa wae, mbuh wong ngemis, mbuh wong Kristen, mbuh sapa, semua harus kita hormati. Maka nek kon ndek dalan ana wong keserempet mobil tiba, iku gak usah kok takoni. Kon intoleran ta toleran kon? Kon radikal ta liberal kon? Kene iki wis ndelosor sampai kene iki peyok-peyok ngene. Cek ditakoni radikal tak gak. Engko nek kepethuk ketua NU tambah ditakoni sik kon iku NU Gus Dur ta Muhaimin ngono. Baru angel lho pinak ngono carane. Jadi salah satu saran dari sinau bareng kita malam ini adalah tolong lebih cenderung kepada substansi dan kenyataan perbuatan kita daripada kepada formalitas namanya gitu. Nek diurus-urus kan iki ya khilafah anjen secara substansial. Lah apa kadek gawe khilafah? Anggitmu nek ono angin berembus itu bukan khilafah. Kan gitu kok seolah kok sekarang kita mau bikin khilafah kan gitu. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi mari kita berpikir lebih esensial substansial. Gitu loh. Ilmu yang kita catat lagi di sini adalah bahwa mulai sekarang kita tidak terlalu terseret oleh identitas-identitas. Saya mohon pemerintah juga ojo terlalu kerasan menggunakan kata intoleran dan radikal itu Pak. Itu juga bisa tertipu kita. Karena ada radikalisme intelektual, ada radikalisme politik, ada radikalisme anarkis militeristik. Ada 3. Nek radikalisme pikiran yang sekarang sedang mengancam itu gak oleh dikono dibubarno dikono itu kan radikal pikiran tok mikir tok ada iku. Cuman kene gak kerasan kalau pikiran nek ngono tok. Nek dhek radikal anarkis, dia ndak akan ketok, ndak akan memperhatikan mosok wong kate ngebom kondo-kondo. Mosok ana teroris nang dinding nganggo ini teroris. Nek gak mungkin lah. Sing teroris gak terlalu, makanya Kabar Eskrim datang ke tempat saya ceritain macam-macam pemetaan nasional dan internasional. Karena yang kalian khawatirkan itu tidak pernah ada di medsos. Yang kalian khawatirkan tidak ada di internet. Mereka pasti sembunyi. Dan Anda harus cari di mana pos-pos mereka, titik-titik mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa ada pertentangan di antara mereka saat-saat ini? Nah, itu harus dipelajari oleh intelijen polisi, BIN maupun TNI dan semuanya. Nah, kita tidak memusuhi mereka, kita ini ingin melindungi rakyat Indonesia dari mudorot-mudorot sesuai dengan perintah Rasulullah gitu ya, meskipun ini bukan negara Islam. Ya negara Islam saja nih. Masuk gitu. Ini kan negara Islam, Polres enggak pengajian bukan negara. Ya negara Islam, tinggal berpikirnya formal apa substansial. Nah, berpikir formal bukan negara Islam, gak enak negara tonggo. Kan gitu nek ngomong negara Islam, tapi secara substansial kan Islam. Wong tadi sing selamatan lah apa jenenge? Polwan Mang ya. Apa jenenge Pak? Hadrah toh. Ayo ndolek ndek dunya ndek planet-planet nek ana polisi hadroan niku tak bayar kok nek ana. Gak ono, hanya di Indonesia. Nganggo seragam pisan. Hadroan. 2. Iku ya Allah khilafah itu sampai khilafah itu. Jadi gak usah dioyak-oyak secara formal, wong perbuatannya sudah.
Masih gak disebut kloruk, pitike lak kloruk sih. Masih gak disebut gula kan tetep legi kan gitu. Jadi colong cara berpikirnya kita coba perbaiki dan kita bikin lebih bijak, lebih arif, ya. Oke. Sekarang supaya tidak terlalu inflasi pemikirannya, lagu lagi apa rek saya kira? Ojo ngopi rek iki, mentang-mentang ono asbak juga enak. CE anu ya, aku CE supaya ada Indonesianya kita tegesin ya. Aku njaluk putra masa depan. Bisa rek? Iki lagu Kiai Kanjeng sing gak biasa-biasa dilakukan oleh Kiai Kanjeng, biasanya lagu gak ngono-ngono iku. Tapi ini lagu-lagu pop biasa. Jadi judulnya Putra Masa Depan. Karena yang kita hadapi ini putra-putra masa depan, Pak Ujung. Iki arek-arek iki lah arek nom-nom iki memimpin iki. Mulane cuk ngerokok ae kon. Ngerokok. Iki lho asbak. Ya aku ono asbak gak enak ngerokok ajane. Kon bas-bus ae. Ket mangwin ngene. Gak ngenak ya arek. Ngiming-ngimingi tok ae. Kon gak ono kamerane rene arene. Lah kok aku poso lah kon riyo lah kan. Enakmu dhewe ngongkon wong poso dhewe riyo. Ya garek kemesraan ya. Gak apa-apa aku ngene iki gak masalah ya cuman mangkel. Ya mangkel itu gak masalah loh. Yang tidak boleh adalah mengungkapkan mangkel menjadi tindakan yang destruktif. Nek mangkel tok iku wajar, dendam wajar, patah hati wajar, sing gak oleh. Masa patah hati gak oleh? Patah hati itu wajar, sing gak oleh iku terus nang dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah si iku sing salah. Nek patah hati ya api ya toh. Tanda bahwa engkau cinta sungguh-sungguh. Ngono lho rek ya. Yang ndak boleh itu patah hatimu engkau jadikan landasan untuk mencelakakan orang lain gitu. Ngono rek. Jadi ono bedane. Saya akan minta kepada Bapak dari PCNO ya. Dan Banser dan Nansor dan bapak-bapak ulama untuk juga memberi wawasan. Setelah itu kita tanya jawab, tapi kita sempurnakan dulu. Hidup ini ada yang di atas kebenaran, ada yang di atas kebaikan, yaitu kemuliaan, ya. Jadi kalau di Jogja Anda tahu ada tahap jalan yang namanya Margo Utomo, keutamaan hidup dulu, baru Malioboro menjadi wali yang mengembara. Wali Malioboro, jadilah wali yang mengembara. Setelah itu Margo Mulyo, setelah itu Pangurahan. Jadi kesenian ini termasuk ada kebenaran dalam kesenian bahwa kalau do harus do, kalau re harus re, ada kebenarannya. Tapi yang dicapai bukan kebenaran, kebenaran hanya pijakannya. Ada yang lebih tinggi yaitu keindahan. Kon sembahyang iku wis memenuhi syarat fikih, ya. Tapi kan ada yang lebih tinggi dari persyaratan fikih itu yaitu kekhusyukan. Kekhusyukan itu tidak ada dalam persyaratan ilmu fikih. Kekhusyukan itu kan puncak dari pencapaian orang sholat. Nah kekhusyukan itu apa rek? Bener tapi tak indah. Indah. Jadi keindahan ini yang tidak diperhatikan selama ini nyun sewu oleh para ulama, sampai kebudayaan itu dipertentangkan dengan agama, Pak Kapolres. Ya apa carane urip iki nek kebudayaan dipertentangkan dengan agama? Bagaimana beragama tanpa budaya? Nutupi aurat itu kan agama. Terus cara nutupi aurat masuk njupuk belarak, masuk godong ya nggawe klambi, nggawe sarung kan, dan nggawe klambi itu kan budaya. Masjid, masuk masjid gak nganggo budaya, kan kudu nganggo arsitektur, kudu nganggo ilmu pengetahuan, kudu nganggo teknologi, harus ada tiangnya, harus ada cornya, harus ada atapnya, temboknya, jendela, pintunya, kan semua pakai teknologi. Jadi tidak ada teknologi yang bertentangan dengan agama. Jadi kalau bidang-bidang teknologi itu jangan dibilang bukan agama, itu bagian dari pekerjaan agama, kan gitu. Sajadah itu budaya, ya tak gak? Iku lah apa bahannya sajadah itu? Sadurunge kain apa deh? Ono godong ya,
kapas, serat, sak piturute. Itu yang disebut budaya dan teknologi adalah merubah serat menjadi benang, merubah benang menjadi kain, merubah kain menjadi sajadah, kan gitu. Itu budaya. Lah nek budaya gak oleh. Azan itu bunyinya agama, tapi lagunya budaya. Mosok azan bengok-bengok koyok kernet. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kayak kernet gitu loh. Nek gini nek Malang nek angkot apa rek? Sing kadang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Halal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ngono rek. Maka yang lebih tinggi dari itu adalah keindahan kemesraan kita dengan Allah. Hayya 'alas shalah. Kan ngono rek. Dikenek ngono diluk-luk dedek-dedek ngono lho. Mosok karo bojo nyentak-nyentak, mentang-mentang Kapolres. Ya enggak. Iya ta? Karo bojo ya sing halus, bojone ya ngono mesti halus, pasti keindahan puncaknya. Pencapaian yang karena Allah kan mengatakan kalau memang mereka mencintaiku, ikutlah Muhammad. Kan gitu. Jadi urusannya itu cinta. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Nah, saya njaluk dua lagu Mbak Nia karo Mas Ali. Mas Ali ini bukan vokalis, dia manajer Kiai Kanjeng, tapi selalu saya tugaskan untuk untuk ikut, karena untuk informasi malam ini Kiai Kanjeng ada dua orang yang tidak bisa hadir, yaitu Mas Jijit sama Mas Joko karena pentas di Perancis sampai akhir bulan. Kemudian Pak Islamianto sedang umroh sehingga tidak bisa ikut. Terus besok malam Pak Nevi juga mulai tidak bisa ikut karena dia harus siap-siap untuk ke Denpasar, Pak Nevi yang pimpinan Kiai Kanjeng. Nah, maka diperbantukan untuk ikut jadi player Kiai Kanjeng selama tur ke Malang, Magetan dan Mojokerto ini seorang gitaris dari Leto. Tepuk tangan untuk Mas Patok. Nah, karena ada unsur Leto di Kiai Kanjeng pada malam hari ini, maka alangkah cocoknya kalau ada satu lagu Leto yang juga dibawakan, dan itu tugasnya Mas Ale, kan gitu ya kira-kira ya. Saiki milih rek, cinta bersabarlah, ruang rindu, apa sebelum cahaya. Ono sing milih ruang rindu, ono sing milih sebelum cahaya, ono sing milih cinta bersabarlah, ono sing milih kabeh. Tapi sebelum itu kita berloncatan, karena keindahan itu antara lain karena ada kontras-kontras ya. Kontras itu salah satu alat keindahan. Ada mari ngene gitu kan, kontras-kontras. Nah, jadi kita qasidah dulu, qasidah dangdut dulu, baru kemudian ke lagu-lagu Leto. Jadi Mbak Nia saya mohon Ahlu Ziman dari Mbak Nia, kemudian apa sih tani rek? Mas Ali wingi wis lho le, masuk ikut terus. Kok sabar terus sih ya apa karepmu? Kok dikon sabar terus. Iku lak padha karo ndek warung ana pengumuman besok makan gratis. Besok, Bapak. Sekarang bayar besok gratis, tadi besok itu gak ono. Ini loh, kita jangan bertengkar karena barang sing gak ono ngene iki. Gitu. Kadang-kadang kita ngomong intoleransi, radikal, khilafah, kan gak iso simulasi bahwa itu gak iso diwujudkan kecuali dengan bertengkar dan bunuh-bunuhan. Nek dituruti paten-patenan. Lu anggitmu aku iki setuju tak karo macam-macam. Aku ya gak setuju, tapi aku lah gak memaksakan pendapat. Aku gak setuju, anggitmu endi sing tak setuju nih, gak akeh jane. Tapi aku menengahi loh. Nek aku terang-terangan kok kan loro ati. Wis gak tak terus wis. Aslinya aku gak setuju, cuman gak apa-apa urip gak kudu melalui persetujuan saya. Hidup ini berlangsung tidak harus ditandatangani oleh persetujuan saya. Jadi Anda juga harus siap tahun depan, tahun-tahun berikutnya Anda mungkin akan menemui sesuatu yang Anda tidak setuju sama sekali, bahkan Anda sangat tidak suka. Tapi Anda harus alami itu dan harus lakukan itu, dan harus legowo terhadap keadaan itu. Kudu siap-siap mulai saiki. Anggitmu urip koyo sing kok karepno ngono ta. Makanya tak wuruhi kon bedakno antarane karepmu
karpe, kudune, nyatane. Kan gitu, 3 itu. Sing dikudu didoleki lak kudune. Mas yo kok nyatane gak iso koyok kudune, tapi kan sing penting kon berpedoman kepada kudune, duduk karepe. Jadi hidup tidak berlangsung berdasarkan karepmu, tapi kudune ya apa? Nek kudune menurut sapa? Menurut Allah. Wong sing duwe Gusti Allah kon ngawur ae. Sing duwe sapa? Kabeh lak Gusti Allah. Tanah air sing duwe sapa? Tanah dan air sing duwe Allah. Tidak mungkin negara memisahkan diri dari agama, negara memisahkan diri dari Islam, tidak mungkin. Dan tidak mungkin negara bertentangan dengan Islam, tidak mungkin Pancasila bertentangan dengan Islam, karena kedua-duanya bekerja sama untuk mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bener tak kare? Gitu ya. Jadi kon mulai saiki siap dengan kudune. Aku iki urip kudune loh, gak karepe loh. Aku rene yang ngitmu karepku ta. Aku lak gak ero. Ono Pak Ujung aku gak ero, ono Pak Muridan aku gak ero, ono Pak Rendra aku gak ero. Artinya aku upama ruwe lho, masa aku meneng-meneng nyelonong-nyelonong rene kan. Aku rene iki lak mergo dikongkon, aku dijadwal, berarti saya ini sedang bersedekah atau berzakat. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan orang, bukan berdasarkan program saya. Dan selama hidup saya aku tidak tahu di program. Wong aku rabi gitu, program kok. Diparani, dipertemukan, terus dikai ilham lamaran, tak lamar, kaplok-plok. Ngono aku. Ngono rek. Dadi wis ta uripa berdasarkan karepe Gusti Allah. Kudune ngono iku. Ceke nyatane luwih enak timbangane nek kon nuruti karepmu dhewe. Ngono ya rek ya. Wis tau percaya nanti dalam sekian tahun kamu akan menemukan buktinya. Dan jangan bersedih hanya karena tidak keturutan karepmu. Karena sedih tidak sedih itu pedomannya adalah kudune duduk karepe. Banyak orang yang frustrasi karena tidak keturutan karepe. Salahmu dhewe duwe karep koyo ngono. Salahmu dhewe wong kon urip gak melok gawe, gak melok sila kok kon duwe karep koyo ngono ya salah-salahmu dhewe. Mulane sinau ceke kon roh kudune ya apa? Itu gunanya orang sekolah, gunanya orang ngaji, gunanya orang baca Quran. Cek roh kudune ya apa urip iku berdasarkan sing duwe sing gawe yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ngono ya. Semua yang ngene iki lho Indonesia iki sing ngene iki lah, tepake koyo ngene dan Indonesia ojo ngomong Indonesia itu bukan negara Islam. Indonesia itu negara yang yo Islam, yo Kristen, yo kebatinan, yo gadolojo, yo gadarmo gandul, yo kabeh ono di Indonesia. Ojo ngomong bukan, karena dia bagian ya. Apa Indonesia bagian dari Islam apa Islam bagian dari Indonesia? Itu tergantung substansi apa materi. Kalau materi Islam bagian dari Indonesia, tapi kalau substansi Indonesia itu pelaksanaan Islam juga. Kalau substansi tergantung njaba jero iku lak tergantung carane ndelok. Wingi lak aku wis takon tengu iku gedhe ta cilik. Tergantung sing ndelok, nek sing ndelok iku semut, tengu iku gedhe, nek sing ndelok iku tikus, tengu iku cilik. Dadi kesimpulannya tengu gedhe ta cilik. Tergantung kan begitu. Nggak bisa kita nuduh-nuduh dengan mudah. Semua dinamis, semua ada koordinatnya, semua ada makomat. Kalau bahasa Arabnya ada tasrih dan ada bunyan. Bunyan itu anatominya, bangunannya. Kalau tasrih itu konstruksinya. Gitu. Kita harus belajar itu. Jadi bukan malam ini tok kita sinau bareng. Saiki ke Indonesia kudu sinau bareng. Bu Mega kudu sinau, Bu Jokowi kudu sinau, PDIP kudu sinau, dan Polri itu sinau, Pak Tito itu sinau. Takon nang aku takon, cek lumayan. Para habaib gak ono sing takon karo aku. Ya apa? Wis merasa yakin. Ngono lho. Padahal gak mungkin ono menungso iku sempurna kebenarannya, kan betul enggak? Kan gitu. Tadi nek aku bendino takon nang awakmu anggitmu aku rene iki ceramah, tak aku rene iku tak delok awakmu kira-kira apa ya pikirane, atine, keadaane. Aku mempetakan dulu. Mas Helmi, Mas Ale itu takon sapa sing teko engko, penggaweane apa arek endi ae. Ngono lho. Itu kita pelajari itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya kita sinau bareng. Jadi iki sing sinau gak bengi iki tok. Indonesia saiki betul-betul kudu sinau.
Dan ayo sinau nang wong tuwek-tuwek lah, Indonesia gak duwe wong tuwek-tuwek. Tak kayak contoh kecil aja. Keris itu senjata atau bukan? Pisau senjata apa bukan? Pisau termasuk sajam apa tidak? Aslinya pisau itu untuk bunuh orang apa ngiris berambang? Ngiris berambang. Pisau itu bukan senjata, cuman digunakan oleh manusia untuk menjadi senjata tajam. Nah, kalau manusia yang membuat alat dapur menjadi senjata tajam untuk membunuh orang, berarti apa saja bisa dimanipulasi oleh manusia. Tangan iki lak jane kayak ngelus-elus bojo. Mosok digawe nonyo uang lak ngono kan gitu. Nah, kita jangan salah hukum. Pisau digawe matane wong sing dilarang pisone, ya salah. Supaya tidak ada pembunuhan dengan pisau, pisau dilarang. Kok kena Abu Nawas kapok kon. Abu Nawas dihukum karena membawa pisau. Loh, kenapa saya membawa pisau? Tidak boleh, dikhawatirkan membunuh orang. Terus Abu Nawas dihukum 2 tahun. Abu Nawas, oke, saya jalani hukuman asal dengan Pak Hakim satu kamar. Loh, kok dengan Pak Hakim? Pak Hakim juga salah karena membawa alat kelamin kemana-mana. Dikhawatirkan akan memperkosa orang, kan gitu. Nah, ojo salahno alate. Islam itu juga alat. Islam itu digaya api ya iso, digaya elek ya iso. Ya ta gak? Digaya rabi papat ono ayate, digaya rabi situ ono ayate. Tergantung cara mundelok. Nek kon macane fankihu ma tabalakum minan nisa'i man sulata waruba, koyok-koyok oleh papat. Terus Allah ngilingno fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, nek anjane kon wedi gak adil situ ae. Iki lak tergantung atine wong lanang. Misalnya Gusti Allah ngomong nih, tapi nek kon wedi gak adil ya situ ae rek. Terus kon jawab, insyaallah adil kok kula. Wani kon ngomong ngono. Wani kon ngomong ngono. Gusti Allah ngomong, rek, nek anjane wedi gak adil situ ae. Terus kon ngomong, insyaallah kula saged adil kok. Terus kula tak rabi papat. Wani kon ngomong ngono. Kurang ajar tak gak wong sing ngomong ngono. Kok kendel-kendel ngomong ngarep Gusti Allah. Nek Allah ngomong nek kon kuwatir gak iso adil situ ae, nek aku nggih kula setunggal mawon. Ngono nek aku, tergantung atine lho. Terus mari ngono Allah membuat pernyataan lagi, walan tastatiu an ta'dilu. Kon gak iso gak kate adil gak iso. Wis gak iso, gak mungkin kon iso adil. Iku pernyataannya Allah. Lah kok kon wani? Kan duwe penggawean ta? Mene bendino. Lah iya. Kita kan sibuk Pak, sibuk siang malam. Beliau ini sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi tugas sebagai Kapolres. Gak kober situ kadang-kadang terbang kalah ya sakne. Oh kate papat ya. Opo lho. Nek wong ancane punya kesibukan dan perjuangan dan apa namanya dan tugas-tugas sosial ya gak kober ngono rek ya. Nah, jadi ngerti teman-teman sekalian, salah satu ilmu yang bisa kita cicil pada malam ini bahwa kita harus belajar. Indonesia harus belajar. Yo sak presidennya, yo sak DPR. DPR kira-kira ono nuansa belajar tak gak? Kira-kira uteke ulah apa sing dipikir iku apa nek ndelok lawan. Lah kok pilih? Nah, salahmu dhewe. Sing salah sing dipilih ta sing milih? Sing milih. Lah ya cok gelem. Lah kon dhewe sing milih kok saiki sambat kon ayo. Nek aku lah gak tau milih. Aku memilih untuk tidak memilih karena saya tidak mau milih racun. Aku roh iku racun kok. Masa tak badok. Tak pangan. Sorry aku. Soalnya di Malang rada kasar aku, Pak. Menyesuaikan diri dengan cangkeme ning arep-arepku. Nek asline aku lah wong Jogja Priagung. Halus ngomongnya kromo inggil, nyuwun ngapunten nggih gunging pangaksami sedaya. Kawula menika anu saking ngarit ndasmu. Ya Allah, alhamdulillah. Sambil siap-siap, aku njaluk Polri, NU, kabeh pemerintah tetap mempertahankan kemungkinan seluas-luasnya untuk kula udzu birobin nas, mengayomi sik. Misalnya gini,
Mbok saiki iki kanca-kanca sing sampean sebut kelompok-kelompok itu dijak rembuk simposium misalnya 2 dina 3 dina dengan Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI dan lain-lain. Ojo diumumno, ojo di siaran langsung. Engko hasilnya nek wis ya. Nah, rakyat roh barang mateng ngono, ojo rakyat dijak menang pawon. Ya toh, ruwe itu wis ana suguhan mateng tuh, haknya rakyat adalah oleh panganan sing mateng. Nah, mereka yang kelompok-kelompok itu termasuk NU, Muhammadiyah, pemerintah, MUI itu kan sing nyunggi wakul. Nah, wakul iki ada panganan sing mateng diterno nang rakyat. Nah, ojo sampai wakule glimpang, kan gitu masalahnya. Saiki iki nek misale poso dina apa tanggal piro wis gak apa-apa wis. Riyaya gak padha wis babal wis gak apa-apa, arek-arek tambah enak. Poso melok sing kari, riyaya melok sing disiki kan wis arek-arek wis gampang wis malah. Tapi nek soal perpecahan rakyat, bentrok antar kelompok di negara, menurut saya kok harus dirapatkan bareng-bareng. Apa itu inisiatif Polri, Pangap dan Presiden atau Menko-Menko yang terkait ngundang kabeh 3 dina tertutup. Ya apa sih karepmu ku ya apa? Ya wa amruhum syura bainahum. Kan gitu. Kan kita kan sama Allah dikasih pedoman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tiga metodologi. 1 bil hikmah. Hikmah itu artinya apa? Akurasi terhadap titik masalahnya itu apa, sampai akuratnya sampai seperti ujung jarum bisa nyujes sing paling inti iki lho masalahnya jane. Nek ngono iku aja, nek engko nek keposukan nganggo palu iku iso gawe ngeprok ndase wong, tapi gak iso gawe dondom. Nah iki lak kate dondomi Pak Yai, Pak Kapolres, kita kan ingin dondomi, nek dondomi nganggo jarum, aja nganggo palu karo lenggis. Kan gitu. Jadi menurut saya mohon dengan sangat semua pihak, terutama yang mendapat amanat untuk memelihara keamanan negara, untuk mencoba semaksimal mungkin kulaudhu birabbinas itu. Nanti dulu jangan sampai kepeksa kait malikin nas, engko nek wis nyanyi gak ono dalan liyane kait ilahin nas. Nah, saran saya itu tadi. Dari dulu saya merindukan mbok ojo Bahsul Masail fatwa dhewe. Majelis Tarjih fatwa dhewe, MUI fatwa dhewe, Persis fatwa dhewe, Syiah fatwa dhewe, kuwabe fatwa dhewe, rakyat iki lak ngelu ndase. Sing ndi sing dinut iki. Saya kira rata-rata pertanyaan di Maiyah dari daerah-daerah adalah iki aku nganut ulama sing ndi? Lak ngono sih. Aku sak embrek karene kan gitu. Lah iki budayawan. Kudu ulama. Itu si Felix So kan memuat tulisan saya, memviralkan tulisan saya, dan dia mengatakan saya banyak sependapat sama Cak Nun, dan saya suatu hari kalau diizinkan Allah saya ingin bertemu untuk minta nasihat kepada beliau. Terus komentarnya arek-arek gak setuju, jangan minta nasihat kepada budayawan, kalau minta nasihat itu kepada habaib gitu. Arek-arek garune aku yo Habib karo. Aku meneng ae. Arek-arek jarno ae. Arek-arek karo gitu aku iki budayawan, aku iki Habib jane rek. Cuman aku gak kondo-kondo bedane ngono. Wong itu Pak Musaddiq yang katanya Nabi itu ketemu saya di Polda Metro Jaya di tahanan, dan saya rangkul sampean niku pinter tapi kurang bijaksana Pak Musaddiq kan. Lu opo Cak, gimana Cak? Sampean itu 2 nasihat saya kalau boleh, mumpung ketemu kita di tahanan. 1, sampean kalau saya itu kan pinter dan larinya cepet. Tapi umat kan tidak bisa lari cepat. Sampean harus menyesuaikan diri dengan kemampuan langkahnya orang banyak. Umat sampean melakukannya sak iso-isone didelok mburi ojo ngimami sak karep-karepmu dhewe sing mburu wis nang ngene kon jek tawara sayate. Traweh Al-Baqarah sak rakaat. Kate gak misu-misu arek-arek sing makmum. Nduk jero atine lak ngono. Jadi nomor 1 sampean kalau jalan jangan terlalu cepat. Oh gitu ya Cak. Nggih. Engko kepondal-pondal sing pengikut sampean. Nomor 2 sampean iku tak kandhani yo. Sampean dadi nabi ku ojo kondo-kondo.
aku ikut biyen nabi meneng aku. Ngono aku. Terus dia ibu kurang ajar sampean lho, aku iki temenan. Malah gak kondo-kondo. Wong saiki Nabi Muhammad enek teko rene gurung karuan dihormati kok. Lah kok sampean ngaku nabi, aku iki tak tahan aja sampai kewetune aku iki nabi ngono aku. Gitu. Jenenge guyon to rek ya to, jenenge guyon. Tapi kan dengan guyon itu saya bisa memasukkan poin-poin ke dia. Dan Anda tahu toh yang disebut Ghafatar itu kan sebenarnya kan perbaikan dari gerakan dia sebelumnya. Gerakan sebelumnya kan gerakan teologi yang berbeda dengan akidah yang selama ini ada. Yang Ghafatar itu sudah tidak anarkis, itu mereka sudah berpikir sosial, bekerja di sawah, transmigrasi, itu sebenarnya sudah tidak bahaya. Cuman pemerintah terlanjur malikin nas. Jadi wis gak iso ndelok bahwa orang itu berkembang, orang itu berhijrah, Pak. Gak saiki kafir meneh gorong karuan, saiki muslim meneh gorong karuan, orang itu berkembang. Makanya teori utama dalam kehidupan adalah berhijrah. Mari kon uler, mari ngono mesti kon dadi kepompong, entung, mari ngono nek awakmu ngentung mesti dadi. Nah, setiap orang mencari dan menemukan sendiri-sendiri entungmu iku apa, ulermu iku apa, kupumu iku apa, temukan. Demikian juga negara, kelompok, perusahaan, partai, ormas, aliran Islam, madhab, temukan kepompongmu, temukan ularmu dan temukan ulatmu dan temukan kupu-kupumu. Yang kita tunggu adalah kupu-kupunya, gitu loh. Maka yang namanya kepompong itu kan tafakur, bertapa, gitu, tadzakur, masuk ke dalam diri, yang nurek. Nah, ma'iyah ini kan campur. Dek gini kon yo tafakur, dek gini kon yo tadzakur, dek gini kon iku jadi kon iku dek gini yo ngepompong, yo nguler, yo ngupu. Gitu betul. Nah, sampai di rumah baru kamu susun iramamu sendiri, tapi nek kene diwurui dikai latihan, cek awakmu siap ngepompong, siap nguler, siap kupu-kula. Ke masyarakat, ojo ulere sing kok tokno. Nek wis nang masyarakat kon kudu ngetokno kupu-kupune sing indah, betul ndak? Ngono iki gak topo kondo-kondo. Topo nganggo label, topo nganggo kakean jeneng iku lho, termasuk iku lho, Pak. Menghormati bendera gak gelem karena dia materialistik, karena dia menyembah materialisme, sehingga cara berpikirnya materi. Disangka kalau ada bendera dikerek terus kita gini itu yang kita sembah bendera, karena dia tidak ngerti yang kita sembah bukan bendera. Kalau kita berpikir materialisme, maka yang kita sembah bendera, gendeng takon nyembah bendera itu. Lah apa wong kain kok gawe-gawe dhewe, jahit-jahit dhewe, kok gak Itali dhewe, kok kerek-kerek dhewe, kok sembah-sembah dhewe, lah wong gendeng. Tidak, kita tidak menyembah bendera. Bendera itu adalah alat yang kita sepakati untuk mengingatkan bahwa kita seluruh Indonesia itu bersatu menjadi satu melalui bendera itu. Tutup bendera no. Terus pempiro arek-arek makiyah iku sing gak iso lunga kaji, Pak. Sampeyan lah iso lah setiap tahun iki. Nek arek-arek iki lho ya apa? Harapane gak ono. Kate ndelok ajar aswat yo angen-angen tok. Kate mubeng tawaf iku ya mek mbayangno tok gitu. Akhire arek-arek tak kei jalan, gak apa-apa rek. Anggitmu wong sing nang Mekah iku nyembah Ka'bah lak gak sih? Anggitmu sing diambung ajar aswat lak duduk. Lah nek sing diambung iku watu. Lah apa kok nang ngelangin nang Mekah? Kari njopok ndek kali ngono. Nah sing kok ubengi ku Ka'bah, gawe Ka'bah dhewe kok ndek kono. Meskipun secara syar'i tidak boleh. Itu bukan haji. Nek kon gawe Ka'bah dhewe ndek kebon omahmu, terus ana ndek pojokan kok gawe wat hitam, terus kok ambung-ambung kok ubengi, kon ditakoni haram. Kok naik haji di kebon sendiri lho. Aku gak naik haji, kula niki mek ngincipi. Mek bayang-bayangno lak mboten napa-napa sih. Ngono lho, kaya kan ndelok artis gak iso tau ndelok gambare ketap-kedip ngene. Lah gak apa-apa, wong sing ndelok gambare tok kok. Ya ta gak? Wong kon nek lunga ado dadi sales nang Sumenep, dadi sales nang Denpasar sampai sak minggu dodol iki, dodol nawakno iki kangen bojo, mesti nggawa soal arek bojomu to. Cawete digawa engko nek wis bengi pegel mari ngeterno barang-barang nang toko-toko kok gantung ndek lampu iki. Anem iki lho Pak digantung terus diobah-obahno terus ngene.
La ilaha illallah. Terus ditilat. Nah. Loh, kalau orang berpikir materialistik, disangka di video ini orang menyembah cawet. Ya enggak lah, bukan cawetnya yang kita kangeni. Cawet ini mengantar, ini wasilah, tawasul, ngerti enggak? Ini tawasul minal caweti ilal zaujati. Sing dikangeni iku bojo duduk cawete. Masih ancen ambune gak diumbah. Jadi Pak, menurut saya wis gak apa-apa nek wong ngono iku anggere gak nemen-nemen ngrepoti ya. Muga-muga gak ngrepoti nemen-nemen, dan tolong ojo kereng-kereng nemen, kecuali ketika kita harus tegas harus tegas gitu ya. Tapi jangan dengan rasa permusuhan. Kalau bisa sakno ngarep-arep karepe apik. Karepe niru Kanjeng Nabi, celanane diunggah-unggahno sampai medengkul. Kok karepe apik ya? Cuman sing ditiru iku kathoke tok, liyane gak ditiru lak ngono. Aku selalu menghormati walah saking cintane karo Nabi sampai jenggote diingu kaya ngono iku. Sampai kene iki diusep-usep watu. Dan karepe apik sih Pak, ya. Cuman nek aku isin ngono lho. Aku beda karo dhek. Nek aku iku aja sampai kene iku ketok. Engko didarani aku pamer nek aku iki seneng sembayang. Gitu kan, dadi aku aja sampai iki tak jadi nek sembayang tak nek ngene. Jadi kok sing ireng ku koplokku lak ngono. Lha ya apa nek sing ireng bathuk kula gak enak karo wong-wong. Dadi nang ndi wong-wong delok sregep sembayang arek iki. Lah dadi batal sembayange lak ngono, ganjalane lak batal ya. Dadi kalau bisa Islammu nek iso aja konangan, kok malah nuntun khilafah. Nek aku ngono upama gak ono jemuan, gak ro kon aku wong Islam. Selamat ono jemuan, ono sembahyang hari raya. Nek gak ono jemuan kon gak ro aku wong apa. Aku lah gak kudu nang masjid sembahyang 5 waktu, meskipun bagus kalau kita masjid, tapi kan oleh di omah. Upama aku iki gak ono jemuan, kon gak kira roh agamaku apa. Dan lebih bagus kamu tidak tahu agamaku apa, yang penting kamu menerima cintaku, kebaikan hatiku, dan sedekah-sedekahku. Lah ngono sih. Mosok gawe restoran sing dideleng arep dhewe pawone. Pawone lah urusan mburi sih. Iki lah pawon sing ditutuno NU Muhammadiyah lah pawon. Panganane kan akhlakul karimah. Panganane kan kelakuan yang baik, santunan kepada orang lain. Gitu loh. Ya aku gak ngelokno NU Muhammadiyah, gak, cuman iku janjane lah alat untuk supaya Islamnya lebih bagus. Maka kita bikin NU supaya Islamnya lebih Islam lah ngono. Bikin Muhammadiyah, bikin HTI, karepe ben Islami luwih nemen. Nah, iku letaknya di pawon, Bu. Jadi sutile merek Muhammadiyah, wajane merek NU, kompore HTI ya toh. Terus mari ngono coweke merek Persis, kalau uleg-ulege MTA. Gitu ya, terus marung ngono codek geni nganggo Syiah. Tapi urusan pawon bapak-bapak. Lah aku iki apa? Nek kon takon aku. Aja meneh kon malaikat aja bingung ngadut ndi ya. Aku kan ndak ada kewajiban saya menjadi apa-apa kecuali saya berbuat baik. Identitas saya kan tidak penting. Ojo meneh identitasku, aku lho gak penting. Kalau Anda sudah berani mengatakan bahwa dirimu tidak penting, insya Allah kamu menjadi orang Islam yang lebih baik. Dirimu tidak penting karena yang penting bagi umat manusia dan kehidupan adalah perilakumu, bukan siapa dirimu tapi bagaimana perilakumu. Lah ngono sih. Nah, tolong Bapak jangan main identitas, jangan bertengkar karena identitas, dan jangan terlalu percaya kepada identitas. Gurung karuan nek wong NU mesti ngono, nek Muhammadiyah mesti ngono. Kadang ono NU sing rodok Muhammadiyah sing rodok NU, macam-macam. Gak mesti nek ulama iku mesti apik, gak mesti nek dudu ulama mesti elek ngono. Nah, kita sekarang sudah terlanjur dikotomis. Angger wis seneng Ahok apik 100%, Anies elek 100%. Nek wis ndukung Anies apik 100%, Ahok elek 100%. Gak ono ceritane ngono iki. Anies ono apike ono Ahok ya ono apike ono yang ngono iku carane urip pancene. Bahwa kon milih sing sitok karena kamu punya pertimbangan dan ndak usah rame. Wong milih katik rame. Kate ngoyo ndodok ta ngadeg katik berdebat sih. Nek ngarepe toilet iku. Sik kon ngoyomu ngadeg nang
Ndodok. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kate ngoyo lho berdebat arek-arek. Wong saiki ki ya Allah nganggur ta ya apa kon niku. Sembarang kok gawe gelut. Ndoding ngene iki lho Pak Delut. Ngene iki 90 derajat apa 110. Ana sing ngene, ana sing angka 53. Nih. Ngene iki lho kon berdebat ngene lak sakno sing gak duwe driji sih. Pak mangkel, mentang-mentang duwe jari telunjuk, aku gak duwe ya. Aku nek sembayang ngene utawa ngene ya. Ana di Amerika sembayang ngene lak dilokno wong ya. Ya Allah, Gusti Allah itu gak materialistik rek. Gusti Allah itu mengandalkan cintamu. Tak kasih contoh dikit sebelum lagu ibu-ibu tadi ya. Kene iki dikon sembayang ngadep kiblat, jelas ya. Itu menurutmu akidah apa administrasi? Itu urusan manajemen apa urusan substansi? Manajemen. Saiki nek gak kok manage ngadep ke searah, bayang lho Pak sampean mlebu masjid jemuan ayo. Sakarepmu ngadep nang ndi? Rokok bendos. Ya. Maka butuh manajemen, dipersatukan arahnya, imam yang ngadep rono, makmum yang ngadep rono. Ya saiki ya apa carane ngimami nek sembayang ngadepe gak menentu? Ya apa carane ngimami? Suarane tok. Akhirnya ndukur ngono iku, gantung ndukur ngono iku. Nah, tapi kan Allah mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Jadi ada urusan material, ada urusan substantif, ada urusan formal, ada urusan esensial. Ojo diwalik, nek kon ndeloki kuwalik yang ngono iku mang terus hormat bendera bid'ah. Apa kafir malah ya. Kafir. Sakno. Ngin kafir itu. Ya Allah, ulama zaman biyen niku seneng ndelok wong mulai apik, masih aja elek. Tapi mulai apik titik lak seneng. Ana wong tahlilan niku gak tahu sembayang tapi melok tahlilan ku ana. Ditakoni sampean kok tahlilan gurung sembayang. Nggih mungkin kula nek mati cek enten sing nahlili monggo. Masih aja durung sembayang. Kon ngono iku bersyukur ta kok uring-uring? Bersyukur, tapi mari ngono usaha ya nek iso mulai sembayang ya ngono lho. Pak Umar Khayyam dulu, guru saya, senior saya, itu lunga kaji, aku sing ngeterno, aku sing memanitiai. Ku gurung tahu sembayang, wis lunga kaji. Masa aku murmur gak tahu sembayang lunga kaji masa ngono aku. Wis alhamdulillah dia lunga kaji, muga-muga mari mulai kaji, mulai sembayang. Utawa ndek kono kan ya gelem gak gelem sembayang. Mbak menungso iku macam-macam prosesnya. Wong arek cilik ana sing ngomong dhisik, ana sing mlaku dhisik kita mboten. Kadang-kadang wis umur piro gak iso ngomong tapi wis iso pelayon. Ana sing pinter ngomong gak iso ngadeg, lah iso. Terserah Allah, manusia itu macam-macam dinamikanya dan semua orang berkembang. Kita jangan mengklaim seseorang seolah dia mutlak seperti itu, ya. Jadi saya mohon juga kebijaksanaan semua kelompok-kelompok dan kearifan pemerintah juga. Orang yang kita tuding makar pun harus kita pelajari. Kita harus waspada dengan kata-kata makar itu. Ya. Jadi dan aku siap berdialog, aku siap. Wong aku lumayan aku duwe bahan akeh kok. Lumayan aku rada ngerti macam-macam. Takono soal Bahrum Naim sing jane teroris iku. Takono nang aku iku sapa arek iku? Tak dudu ndek endi saiki manggone. Gitu loh. Dan seterusnya. Banyak gitu. Aku gelem dong. Aku iki duduk pemerintah, duduk sapa-sapa tapi aku cinta Indonesia. Nek aku mencintai apa wae tak kei. Nggih ta mboten? Nek dasarku kewajiban gurung karuan, tapi karena dasarku ini cinta, nek wis cinta aku gak ngitung rek. Ya ta gak ngitung aku nang Indonesia. Kok kon nang kene, kok kon meneh nang ndi? Liyane kene iki ndi? 23 kecamatan Bapak kene. 33 kecamatan wis sakarepe Malang bagian tidak paranane. Gak masalah untuk rakyat Indonesia, aku tidak pakai tawar-menawar. Itu ya teman sekalian. Jadi moga-moga malam ini kita membangun betul-betul psikologi dan mental dan moralnya orang Indonesia seharusnya itu seperti ini nek iso. Ya pasti ada bertentangan, tapi gini terakhir sedikit. Sinau karo listrik lho.
Kan tadi kan ada 3 informasi Allah, ciptaan Allah, 1 alam, 2 manusia, 3 literasi. Kita belajar ke situ. Kon sinau nang wit gedang, wis tahu sinau nang wit gedang. Gedang kok penggal ping pira ae nek gurung woh dek tetep cukul misale. Sinau nang klopo ku kulite pira? Ana kulit sing licin di luar, ana kulit jenenge sabut, ana kulit jenenge bathok. Harus ada ketiga-tiganya supaya terjadi kerambil di dalamnya dan santan yang enak hasilnya. Itu satu sistem. Belajarlah kepada alam, belajarlah kepada manusia, belajarlah kepada Al-Quran. Nah teman-teman kita ini Pak Yai, belajar Islam itu disangkanya hanya di Quran. Dia gak belajar nang sapi, gak belajar nang wedhus. Belajar nang wedhus itu belajar Islam, bener gak? Misalnya belajar zakat itu delok nang wedhus. Zakat itu prinsipnya apa yang kamu dapatkan dari rezeki Allah itu bukan semua milikmu, ada yang milik orang lain, maka harus disampaikan kepada orang lain. Kayak wedhus gak ono wedhus nyusu susune dhewe kuwi gak ono. Dan lek melengkung ngene lek tugel. Ono wedhus ngene dhewe lek gak. Selalu susunya dimanfaatkan atau bermanfaat untuk yang lain. Nek kon sinau salat ndelok udan. Karena udan itu asal usulnya dari pencahayaan matahari ke air laut dan seterusnya. Sholat adalah mencahayai hati dan pikiranmu dan kehidupanmu. Selama engkau semakin kau rajin sholat, semakin kau mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lambangnya adalah air hujan. Kalau kamu ingin mempelajari apa meneh? Iki aja salah paham iki. Poso itu adalah peragian rohani. Peragian itu merubah secara teknis, teknologis dari kaspe jadi tape, dari keras jadi lembut. Nek kon gelem poso uripmu dengan disiplin poso itu pokoknya menahan diri, ndolek kudune duduk karepe, kudune, maka engkau akan mendapatkan kelembutan hidup yang luar biasa seperti tape. Peragian itu yang namanya air arak sebenarnya. Tapi ojo saiki ngombe arak, ngombe bir, ngombe whisky. Terus apa kon ini menghayati poso rek. Ojo ngono ya. Yang kamu lihat itu proses peragian rohaninya itu. Nah, kalau haji lihatlah madu. Haji itu lambangnya madu. Iki duduk Quran loh, iki mek carane menghormati dan mencintai dan menemukan ilmunya Quran. Ojo terus dianggap omongan bikin nas. Dalil gak? Aku duduk Gusti Allah, duduk Kanjeng Nabi aku iki. Jadi aku ngomong itu semua tadabbur, itu semua carane aku mencintai dan menemukan ilmu dan hikmah dari hidup yang berupa alam, manusia dan Quran. Nah, biyen niku rek tak kandhani sadurunge Nabi Adam. Iku biyen niku ana menungso tapi gurung kaya kon. Dan uripe iku padha karo kewan, padha karo wit-witan, podo karo segoro. Jadi mereka semua taat kepada Allah. Namanya positivisme. Semua positif, nggak ono negatif di dia. Tapi kan gak rame urip. Katanya makanya Pak Yai Umar tadi mengatakan nek Allah gelem tak gawe siji kon, tak gawe kompak beriman kabeh. Tapi aku kepengin nguji kon. Cek ono ombak, cek ono dialektika, cek ono rame-rame titik ngono lho. Cek ono rada seru-seru titik ngono lho. Jadi memang Allah bikin begitu. Aslinya biyen positif. Kemudian iblis usul, gak enak ngeten iki. Mosok terang tok ae, kudu ana petenge. Mosok enak tok kudu ana susahe. Mosok awan tok kudu ana bengine. Nah, maka iblis mengusulkan ada dimensi negatif. Nah, ada kemudian hidup menjadi mulai Adam itu ada arus positif, ada arus negatif. Kewajiban khilafah atau khalifah adalah mempermatang, mencari ilmu, manajemen supaya positif dan negatif itu menjadi berkah. Contohnya listrik iki kan memanage antara arus positif dengan arus negatif, terus diteknologikan semikian rupa dikai bolam tadi cahaya. Begitulah hidupmu. Di dalam dirimu ada negatifnya, mosok gak ono, mosok kon positif tok.
Banyak negatif, cuman kamu memanagenya sebagai khalifatullah sehingga keluar dari mulutmu, keluar dari tangan dan kakimu, keluar pada perilakumu itu menjadi berkah bagi semuanya, bagi dirimu maupun bagi orang lain. Kayak listrik iki. Ngono rek. Jadi memang kita akan ada begitu. Nek negara gak ono radikale ya gak lucu, Pak. Anjane ono. Paling mesti ono, Pak. Masa awak gak ono belunge. Lak ngelemprek kayak sarung ngono ya. Maka selalu ada dalam kehidupan itu yang keras yaitu tulang belulang, ada yang lembut yaitu daging, dan ada yang cair yaitu darah dan cairan-cairan lain dalam tubuh kita. Kewajiban kita adalah mencari ilmu untuk memanage semua itu. Dan Allah memberikan kemarin kan di mana? Di UB saya bilang ada 3 rumus. Yang satu takwa. Takwa itu artinya waspada. Allah menyuruh kita fal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Syaratnya kon waspada sik golek ilmu, terus waspada meneh, golek ilmu meneh, waspada meneh gitu ya. Takwa meneh, takwa meneh, takwa meneh. Nomor 2 keseimbangan, mizan. Nomor 3 sultan supaya kreatif. Pemerintah ini harus sultan juga. Makanya kata sultan dipakai untuk menjadi nama atau gelar dari raja, yaitu sultan gitu. Karena aslinya sultan itu adalah kekuatan ekstra, fadilah yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia tertentu yang memohonnya dan bekerja keras untuk itu. Itu namanya sultan. La tangfuduna illa bisultan. Nah, pemerintah butuh kreativitas, butuh menembus kenyataan-kenyataan yang sekarang belum tahu, besok menjadi tahu. Gitu loh. Dan arek 17 iku iso balik rene meneh. Kurang dari 2 minggu itu naik ke anggo daya sultan gak iso kan gitu kan, gitu loh. Dan itu kayak apa Kapolres kayak ngene, awake gedene kayak ngene, arek-arek iku dipendeli titik wis wedi kabeh. Wis muga-muga arek-arek iku oleh hidayah ke Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi harus menanggung beban hukum, gak bisa kita selamatkan dia. Aku gelek disambati wong sing korupsi, disambati wong sing mari mateni maratuane, mlayu nang omahku sak piturute. Saya bilang saya tidak boleh melindungi kamu secara hukum, tapi saya bisa membantu kamu secara nurani dan pemikiran supaya kamu siap dihukum, kamu siap masuk penjara, kamu siap untuk menempuh proses-proses sebagaimana orang bernegara. Ngono ya rek ya.